Warga rindukan pimpinan Kota Ambon setegas mantan wali kota Deki Watimena. Kota Ambon saat ini genap berusia ke-447, harapan agar kota ini lebih maju dari berbagai bidang pembangunan, serta jauh dari pengaruh intoleran, radikalisme, yang akhir-akhir ini sangat diinginkan warga kota Ambon. Kemajuan kota yang mulai terlihat pasca konflik sosial saat ini, sangat dirasakan oleh warga, terutama kerukunan hidup orang Basudara terus terjaga dengan baik, atas nama Pela Gandong sebagai simbol orang Maluku. Meski Ambon berhasil bangkit dan maju, namun harapan dan keinginan warga kota agar ke depan kota Ambon yang menjadi laboratorium toleransi antar umat beragama ini perlu terus diperbaiki. Ada beberapa persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian pemerintah kota Ambon, di antaranya persoalan penanganan sampah. Salah satu warga kota, Anis, mengakui kalau kota Ambon sekarang ini terlihat bagus dan maju. Diakui banyak sampah masih terlihat pada siang hari di tempat-tempat sampah, walaupun aturan tentang waktu buang sampah telah ditetapkan oleh pemerintah kota. Anis meminta pimpinan di kota saat ini, terutama penjabat wali kota Ambon, untuk tegas menangani masalah sampah. Dirinya mencontohkan pada masa pemerintahan mantan wali kota Ambon, Kolonel Purnawirawan Deki Watimena, yang memimpin kota Ambon periode tahun 1986 sampai 1991. Kota Ambon terlihat bersih dari sampah. Saat Watimena berkuasa, sekecil pontong rokok pun tidak ditemukan tersebar di depan toko, langsung diberi teguran. Bahkan lebih dari itu, jika kedapatan berulang, sanksi tegas diberikan kepada pemilik toko dengan menutup toko selama seminggu, bahkan izin dicabut. Menurutnya, kepemimpinan dan juga ketegasan seorang Deki Watimena harus dicontoh oleh penjabat atau siapapun wali kota yang akan memimpin kota ini ke depannya. Kota ini bagus, cuma ada menyangkut sampah. So, kalau kita lihat dari wali kota Watimena yang lebih paling bagus menyangkut sampah. Dia punya aturan itu bagus. Sampah dibuang pada saat malam hari. Pagi hari saya nggak ada orang buang sampah. Tapi setiap penjuru itu sampah berkeliaran kiri kanan. Kalau bisa pejabat wali kota yang terpilih nanti, dia bisa mengatur itu. Jam-jam 5 hampir siang itu seperti Watimena, toh. Pasang lagu itu kembali, toh. Nah, berarti kembali ikut itu. Jam 5 hampir siang kota sampah itu sudah bersih. Pagi hari saya boleh buang sampah. Malam hari baru kembali buang sampah. Jadi tempat-tempat sampah itu tidak ada sampah. Kembali itu harus Watimena punya jejak itu. Sementara itu, Sin Watimena, petugas pembersih yang setiap hari melakukan aktivitas pekerjaannya di kawasan Patimura Park, saat diwawancarai mengaku sekaligus bersyukur atas jasa atau upah yang didapat selaku petugas kebersihan sangat membantu menghidupi keluarganya. Dirinya bahkan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kota, sekaligus berharap ada bantuan lain yang diberikan pemerintah, terutama bantuan untuk perkuliahan anak mereka. Ya, biar upah sedikit, tapi Bapak dong suruh bantu katoran dalam kerjaan ini. Masa katoran masih bekerja, katoran ikut Bapak dorang pun peraturan. Itu apa yang Bapak dorang sudah bantu katoran dalam biar gaji semungkin, biar sedikit, bantu katoran dalam ketemu hidup, sehari perkatong anak-anak. Perhatikan katong biar katoran pun anak-anak dorang ada kuliah. Masa kuliah belum habis, bantuan biar akan jadi apakah para katong anak-anak juga Bapak, kadang katong kerja ini biar para katong anak-anak pun kuliah. Kita ketahui pemerintah dan warga kota Ambon pada hari Rabu 7 September merayakan Hari Jadi atau Hari Ulang Tahun ke-447 kota Ambon. Upacara dipimpin penjabat wali kota Ambon Bodwed Watimena bertindak sebagai kapitan upacara. Seperti pada penyelenggaraan sebelumnya, HUT Kota Ambon ke-447 tahun 2022 mengusung tema Give to Ambon atau Kasih untuk Ambon dalam prosesinya menggunakan dialek Ambon.
Tema HUT Ambon yang diusung tahun ini ialah Give to Ambon atau Kase for Ambon, diartikan sebagai bentuk dukungan warga kota dan pemerintah untuk memberikan yang terbaik bagi kota ini melalui karya dan kerja. Dalam peringatan ke-447 Kota Ambon itu, pemerintah kota meluncing beberapa inovasi daerah, antara lain inovasi Kalesang Kintal Kosong, Jikubata atau Sudut Balai Kota, dan absensi elektronik Baktiku. Kalesang Kintal Kosong jelas Watimena merupakan inovasi pemanfaatan lahan kosong untuk dijadikan lahan produktif dengan menanam buah, sayur-sayuran, atau budidaya ikan. Dengan adanya sistem informasi yang mendukung inovasi ini, masyarakat Kota Ambon yang memiliki lahan kosong dapat melaporkan kepada Pemkot untuk dibantu mendapatkan benih tanaman. Selanjutnya, Jikubata atau Sudut Balai Kota adalah upaya Pemkot untuk membantu UMKM menjual produknya di Jiku atau Sudut Balai Kota sehingga UMKM bisa produktif. Dan yang terakhir, aplikasi Baktiku merupakan aplikasi absensi elektronik berbasis pengenalan wajah atau face recognition dan juga GPS untuk monitoring jam masuk dan keluar kantor ASN Pemkot Ambon.